Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona. Siang teman-teman otomotif TV, apa kabar? Semoga dan bahagia selalu saat nonton video ini, amin. Kali kita lagi ada di salah satu showroomnya Yamaha yang paling keren. Ini adalah flagship store Yamaha di Cempaka Putih, Jakarta. Dan di sini udah ada Yamaha Frigo versi 2025 teman-teman. Ini yang paling grass, paling seger ya. Baru kemarin diluncurkan di Indonesia, belum lama ada press release-nya ya. Dan sekarang udah ada unitnya di showroom, udah ada di stok dah. Yang berubah apa aja? Ternyata yang berubah cuma tampilannya aja teman-teman, cuma warnanya aja. Tapi ya oke lah ya, kita bisa lihat detailnya, bisa reminding lagi bahwa Yamaha tetap punya Matic 125cc harga 20 jutaan yang punya banyak fitur gitu kan. Ini varian yang standar teman-teman, sebelah kiri ini varian standar, ada 4 pilihan warna, dan ini adalah varian yang S yang lebih tinggi, ada 2 pilihan warna. Harganya yang standar ini jual 22,3 juta, sedangkan yang S ini yang lebih tinggi 24,1 juta. Nah, kita mau lihat yang mana dulu? Yang standar dulu kali ya. Standar ini ada 4 pilihan warna teman-teman. Yang pertama nih warna putih dicampur warna biru navy blue ya, biru tua di bagian depan gini. Kemudian ada juga warna hitam dengan stripping warna biru, jadi kayak lebih teknologi gitu ya, lebih canggih kesannya. Kemudian ada juga warna merah daripada warna hitam, dan ada juga warna sand atau warna pasir ya. Sebenarnya di versi sebelumnya udah ada, cuma yang sekarang jadi lebih sangar. Kenapa? Karena spatbornya terus bodi bagian depan dikasih warna hitam teman-teman. Gitu. Kalau dari samping teman-teman, lihat ya, bodi secara keseluruhan gitu ya, nggak ada yang berubah sih. Ini masih khasnya si Frigo yang agak bulky ya, karena lebih gemuk gitu kan, padat. Tapi dilihatnya oke sih, ini bentuknya bentuk motor yang aman gitu ya. Yang seleranya kalau menurut saya sih Indonesia masih masuk lah ya. Tajam-tajamnya masih oke, tapi kesan elegannya dari bodi yang rounded juga masih bisa kelihatan. Apalagi dia pakai roda, pakai ring 12, gendut-gendut, kelihatan lebih cabi gitu kan, kelihatan kayak padat banget ya. Oke, kita langsung lihat detailnya ya. Dari bagian depan ada apa aja ya. Patok lampu ya teman-teman. Di bagian sini nih glossy, tengahnya pakai kayak plastik yang PP ya, plastik kasar gitu, tapi ada kayak pattern kayak karbon-karbonnya gitu. Terus spionnya, dia model yang ini sebenarnya universal ya, banyak banget motor Yamaha yang pakai spion model kayak gini nih, dari Jupiter sampai Yamaha Gear semuanya pakai kayak gini ya. Ini NMAX pun pakai kayak gini juga teman-teman. Kalau kita turun ke bawah, sini ada grip gasnya mirip kayak NMAX juga, kayak X-Max juga kayak gini juga teman-teman patternnya. Terus ini ada tuas rem, ada parking brake lock-nya. Ini parking brake lock yang gampang banget mengoperasiannya. Kemudian turun ke bawah teman-teman, di dadanya ini sekarang dibikin lebih gelap ya. Jadi kalau saya malah ngeliat ini mirip kayak mobil-mobil kap mesinnya itu dikasih warna yang beda gitu kan, karena di bagian dada sini lebih gelap, tapi di bagian tengah ini dikasih pattern karbon juga. Terus lampunya teman-teman, lampunya sebenarnya keren ya, kalau menurut saya ini bentuknya gede gitu, macam dari atas ke bawah. Lampunya masih pakai bohlam, tapi lampu depannya udah pakai LED. Di sini ada DRL warna biru. Kemudian kalau turun lagi, spatbor teman-teman, ini spatbor yang ukurannya gede, bahkan kayak maju banget ya, tapi ini aman sih. Jadi waktu lagi hujan gitu misalnya, dia nggak gampang nyipat kotoran ke atas gitu. Kemudian peleknya masih pakai pelek ring 12 inci, palang 6, mirip kayak versi sebelumnya, kayak Frigo generasi pertama juga, nggak berubah ya. Ini rodanya pakai lebar 100/90 ring 12 inci, pakai IRC teman-teman. Kemudian remnya dia pakai rem cakram, single piston kalipernya teman-teman. Terus di sini ada speed sensor, belum ABS, tapi speed sensornya mirip kayak sensor ABS gitu kan. Suspensi depan juga nggak berubah, ini suspensi depan yang karakternya empuk banget, tapi jaraknya nggak panjang teman-teman. Jadi terimpresi rasanya kayak keras ya.
Karena kalau menurut saya sih ini karena keempukan dan jarak mainnya nggak terlalu panjang. Tapi saya sih berharap di generasi yang ini ada perubahan sih. Saya belum nyobain seperti apa. Mudah-mudahan ada update di suspensinya. Kalau belum ya next model dikasih update juga gitu kan suspensi depannya. Teman-teman lihat nih kabelnya nih. Si selang ini ya, selang rem dan kabel speed sensornya banyak banget nih, ada pelindung-pelindung besi-besinya gini nih. Detail banget ya si Yamaha ya. Bikin biar pergerakan selangnya nggak nabrak ke roda, nggak nyelipet-nyelipet kemana gitu kan, jadi tetap aman, tetap safety teman-teman. Yuk kita lihat balik stangnya. Oke teman-teman, panel indikatornya masih sama kayak sebelumnya ya, patternnya sampai grafisnya semua masih sama persis teman-teman. Ukuran layarnya juga sama aja, ada speedometer, kemudian ada informasi velometer sebelah kiri, terus bawahnya ada odometer, trip, tegangan baterai gitu kan. Nah di motor ini karena ini varian yang standar teman-teman, belum connected, jadi di bagian atas ini belum ada info-info by connect-nya, tapi secara tampilan masih sama kayak sebelumnya. Kemudian kalau di bagian sini nih, ini glossy, di sini juga ada sih pattern-pattern yang mirip kayak karbon gitu kan. Di sebelah kanan teman-teman, ini ada tombol yang hilang ya, ini adalah tombol stop start system. Di motor ini nggak ada nih. Kalau yang lebih mahal varian S ada, ini sama-sama kita lihat ya. Di bawah ada hazard, ada tombol buat starter, gasnya kayak gini, dan yang saya suka adalah remnya teman-teman, empuk banget remnya nih, khasnya si Yamaha ya, mantep ya. Nah sebelah kiri ini ada lampu jauh, ada lampu sen sama klakson. Kalau turun ke bawah, nah ini jadi ciri khasnya si Frigo teman-teman, lengkap banget. Ini ada colokan buat lighter ya, colokan buat power outlet, cuma harus pakai adapter lighter lagi di sini. Kemudian ini ada rumah kunci, karena ini varian standar, masih belum jelas teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih mendingan yang kilas sekalian ya, bedanya nggak jauh gitu kan. Cuma ya ini masih oke sih, masih ada pengaman permagnetnya, kemudian ini ada tombol buat buka tangki bahan bakar, buka jok gitu kan. Terus bawah sini nih ada konsol untuk naruh botol air mineral. Kalau di Gen 1 nggak ada ya, di Gen 2 dikasih kayak gini kan, lebih fungsional. Kemudian ini ada kantongan barang. Nah, isi bensinnya dari sini teman-teman. Ini dibuka, jadi nggak perlu buka-buka jok, kita bisa langsung isi bahan bakar dari sini. Tankinya di mana? Tankinya ada di bawah dek pijakan kakinya, 4,2 liter teman-teman. Gitu. Ini memudahkan banget, jadi kalau pas lagi isi bensin nggak perlu buka-buka jok lagi. Terus cek pijakan kakinya di bagian samping kanan kirinya dikasih pattern ya, agak kasar, sama di sini nih. Jadi kaki tuh bisa sedikit lebih maju ya. Nah, lebih nyaman teman-teman. Bisa kayak gini, bisa kayak gini juga bisa gitu kan. Itu. Kemudian joknya teman-teman, ya panjang ya, panjang, lebar juga di bagian depan ini lumayan empuk ya. Dan yang asik lagi lah di bawah joknya ada bagasi 25 liter, gila gede banget ya. Kalau misalnya dibandingin sama yang selevel lah ya, Vario 125 misalnya, jelas dong ini jauh lebih besar teman-teman. Ini kayak bagasinya NMAX gitu kan. Matic kecil 125 cc, nggak pakai radiator, harga 20 jutaan, tapi dapat bagasi yang segede ini. Ini buat harian sih fungsional banget gitu kan. Terus bagian belakang, ini begalnya masih konvensional bentuknya, biasa banget, cuma dipegangnya enak ya. Dan dia logam juga, bukan plastik gitu kan. Kemudian belakangnya teman-teman, ini nggak berubah, masih pakai boklam semua ya. 20 juta harga murah ya, itulah ya. Masih boklam semua, kelihatan banget ya. Dari belakang sih biasa aja, kemudian spatbor belakangnya juga lebar, gede gitu kan. Dan dia pakai suspensi satu aja di bagian kiri teman-teman, masih belum ada tabungnya. Yang versi mahal pun juga nggak ada tabungnya juga. Kemudian pusat pijakan kakinya buat pemonceng kayak gini teman-teman. Tuh dia bentuk logam gitu ya, kayak aluminium babat gitu kan. Lalu mesinnya, nah ini adalah mesin yang sebenarnya secara spek bisa banget teman-teman. Ini mirip kayak mesinnya Yamaha Gear yang sebelumnya ya, yang masih pakai mesin 125 non hybrid gitu kan. Sama di sini juga non hybrid juga, SOHC, 2 klep, udah injeksi, starternya udah pakai SMG, udah pakai smart motor generator. Jadi waktu dinyalain greng, nggak ada suara cetek-ceteknya. Bener-bener halus banget teman-teman gitu. Nah, mesin ini powernya 9,4 HP, torsinya 9,5 Nm. Buat harian oke lah ya. Buat perjalanan hari-hari sih kalau saya sih masih oke. Kursi bahan bakar start 40 km per liter. Gitu, lumayan irit, gak yang irit banget ya, nggak sih irit Fazio atau Grand Villano atau Yamaha Gear gitu kan, tapi masih oke lah ya. Apalagi tenaganya mesin yang ini masih lebih oke ketimbang mesin hybridnya Yamaha gitu sih. Lanjut lagi, pelaknya teman-teman, pelak belakang masih sama, ring 12 juga, yang pakai ban 110/90 ring 12. Kemudian kalau dari sebelah ini kelihatan bentuk pelaknya kayak gini ya, dia belum pakai arm gitu kan, sederhana banget. Dan knalpotnya juga bentuknya nggak berubah, sampai kapur kipasnya juga sama aja teman-teman. Oke, sekarang kita sama-sama lihat yang versi mahal nih, Frigo S-nya. Oke teman-teman, ini yang mahal nih, Yamaha Frigo Connected atau Yamaha Frigo dingin nih, pakai S gitu kan, Yamaha Frigo S. Ada dua pilihan warna, yang satu
silver kayak gini. Saya suka ya, silvernya seger banget, kelihatan futuristik gitu kan. Nah, satu lagi adalah warna black magma, mirip kayak warnanya NMAX, kayak warnanya X-Max yang warna hitam keunguan kayak gitu kan. Cuma kalau saya lebih suka yang ini ya, ini katanya lebih seger aja, sampai pelaknya juga dikasih warna silver, biarpun silvernya beda teman-teman. Silver di pelaknya lebih terang ketimbang silver yang di bodinya. Dan ini finishnya doff teman-teman, jadi nggak yang kilap gitu kan, tapi teksturnya halus. Nah, yang saya suka dari doff-nya Yamaha, teksturnya halus. Nah, kalau halus gini, ini kotoran nggak gampang nempel teman-teman. Saya tangan nih kena oli itu ya, megang gini nggak langsung gampang kotor. Tapi di bagian bawah sini, ini dikasih warna hitam glossy yang kelihatan lebih mewah gitu kan. Kemudian apa bedanya kalau dibandingin sama versi yang standar? Pertama, sesuai namanya, Frigo Connected, udah ada Y Connect-nya, jadi bisa koneksi ke smartphone. Kalau sudah connect, kalian bisa dapat notifikasi telepon, pesan masuk, bahkan sampai informasi tegangan baterai kalian, semuanya bisa nongol di speedometernya. Kemudian ada yang namanya stop start system. Nah, di sini nih ada stop start system teman-teman. Jadi ketika diaktifkan, ketika kalian berhenti langsam selama 5 detik, mesinnya akan mati, dan kalau digas lagi akan nyala. Ini akan sangat berguna ketika kalian berhenti di lampu merah misalnya. Kemudian yang berbeda juga adalah ini nih. Udah pakai keyless dong. Udah pakai keyless, dan ini ada answer back-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari motornya di parkiran gitu lupa, tinggal tekan si remote-nya gitu teman-teman. Lainnya paling beda di ini, di emblemnya ya. Emblemnya sekarang pakai 3D dan huruf S-nya dikasih warna biru. Jadi seirama sama si strippingnya teman-teman. Udah silver dikasih biru, ini bener-bener mirip kayak motor listrik tuh ya, motor-motor listrik atau motor-motor hybrid gitu kan. Cuma sayangnya belum hybrid malah yang ini kan. Terus yang lainnya sama sih, semua sama. Betul-betul yang lain sama aja, cuma beda di pilihan warna. Cuma saya suka sih, warnanya lebih futuristik ya, kelihatan mewah juga. Gitu teman-teman. Ya wis, kira-kira itu episode kita ngomongin Yamaha Frigo versi 2025. Beda cuma warna, dan kalau menurut saya ini masih tetap jadi salah satu pilihan motor yang aman buat harian gitu ya. Fiturnya banyak, terutama tadi tuh bekasnya gede banget, terus kita nggak perlu repot untuk isi bahan bakar karena cuma tinggal buka tangki di bawah stang itu kan, nggak perlu buka-buka jok. Deknya juga ada kantong di sini. Ya oke lah buat harian nih, fiturnya lumayan, tenaganya masih oke karena dia pakai mesin yang 125 yang lama ya. Cuma memang nggak seirit mesin hybridnya Yamaha yang sekarang. Kira-kira gitu teman-teman. Kalian suka yang mana? Suka yang mahal sekalian nih, cuma beda dikit ya, atau yang standarnya cukup, yang lebih sporty grafisnya? Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, follow juga Instagram Otomotif TV. Jangan lupa follow juga IG saya, Dimas Popo pakai underscore di belakangnya, lama hilang, jadi kan harus juga follow IG saya yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.